Shalom saudara. Ya, hari ini kita sudah sampai ke pengkhotbah 10 tentang kebodohan. Menurut saya, ini adalah satu hikmat yang paling bermanfaat dari seluruh pengkhotbah karena langsung bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Oke? Karena itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang meminta hikmat dari-Mu untuk mengajari kami, Tuhan, lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami, sehingga melalui hikmat yang Kau berikan, kami bisa menjalani kehidupan lebih baik dan lebih menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pimpin mulut hamba, pimpin hati masing-masing yang mengikuti acara ini, Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan menumbuhkan karakter kami agar menjadi serupa dan sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin mulut hamba, Roh Kudus kuasai hamba seluruhnya, sehingga hamba dapat berkata dengan benar, dapat berkata sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya akan bahas tentang kebodohan. Jadi, dari pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20, ini saya bagi menjadi 5 bagian, saudara. Yang pertama adalah pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 3 mengenai prinsip dari kebodohan. Oke, mulai dulu dari bagian pertama yaitu pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 3. Lalat yang mati menyebab urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi ini sesuatu ointment, suatu misalnya ini krim pelembab muka deh, yang begitu berharga agar bisa menghaluskan kulit kita. Tapi ada satu lalat mati jatuh tep di sini. Jadi kita jadi jijik kan pakainya. Jadi ini seperti manusia yang harusnya bisa memberkati orang lain, ya, ada satu kebodohan di dalam orang itu, maka hidup orang itu jadi tidak berguna lagi. Jadi kebodohan itu, sedikit kebodohan itu sangat lebih berpengaruh daripada kita punya sedikit hikmat gitu. Jadi mending nggak bodoh gitu. Ya, karena itu kita belajar apa itu kebodohan, ya. Kita mulai dengan definisinya, ya. Lalat yang mati digambarkan sebagai kebodohan ayat 1. Sebelum mengakhiri pesannya, nanti sampai di pengkhotbah 12, Salomo berpikir adalah bijaksana untuk mengingatkan jemaatnya sekali lagi tentang pentingnya hikmat dan bahaya kebodohan. Kata kebodohan digunakan 9 kali dalam pasal ini. Dalam ayat 1, dia meletakkan prinsip dasar bahwa kebodohan menimbulkan masalah bagi mereka yang melakukannya. Dia telah membandingkan nama yang baik dengan parfum, jadi dia menggunakan gambar itu lagi. Lalat yang mati sebagai kebodohan. Kesimpulannya logis. Orang berhikmat akan menjauh dari kebodohan. Ya, tapi kita harus tahu kebodohan itu seperti apa. Oke? Mengapa satu orang bodoh dan lainnya berhikmat? Itu tergantung pada hati, saudara. Jadi kita bodoh itu tergantung dari hati. Hati merupakan sumber dari kebodohan. Salomo tidak mengacu pada organ fisik di dalam tubuh karena hati setiap orang ada di tempat yang sama. Lebih jauh organ fisik tidak ada hubungan dengan hikmat atau kebodohan. Raja Salomo mengacu pada pusat kehidupan seseorang, kendali utama dalam diri kita yang mengatur masalah-masalah kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau jagalah hatimu dengan tidak waspada karena disitulah muncul kebodohan. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi, hati orang itu kalau misalnya ke kiri, itu berarti dia suka yang salah. Kalau hati orang itu ke kanan, berarti orang itu suka yang benar. Ya, orang bodoh tertarik apa yang salah, saudara. Di dunia kuno, tangan kanan adalah tempat kekuasaan dan kehormatan, sedangkan tangan kiri mewakili kelemahan dan penolakan. Oke? Seperti di Matius 25 ayat 33-41. Banyak orang menganggap sisi kiri sebagai sial. Kata sinister bahasa Inggris berasal dari kata lain yang berarti tangan kiri. Orang bodoh tidak memiliki hikmat di dalam hatinya. Ia tertarik apa yang salah.
kiri dan mendapat masalah. Orang-orang mencoba untuk mengoreksinya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan, dan ini memberitahu semua orang bahwa dia bodoh. Setelah meletakkan prinsip tersebut, Salomo kemudian menerapkannya pada 4 orang bodoh di jabatan atau tempat yang berbeda. Oke? Jadi kebodohan di 4 kategori manusia. Setelah meletakkan prinsip tersebut, Salomo kemudian menerapkannya pada 4 kategori orang bodoh yang berbeda. Dan inilah yang kita bahas hari ini. Pertama, kebodohan penguasa. Kalau kita penguasa itu, kalau bodoh itu seperti apa? Di Pengkhotbah 10 ayat 4-7. Kalau kita itu pekerja, kebodohan pekerja itu seperti apa kita kalau bodoh? Pengkhotbah 10 ayat 8-11. Kebodohan pembicara, Pengkhotbah 10 ayat 12-15. Dan kebodohan pejabat, Pengkhotbah 10 ayat 16-20. Jadi hari ini adalah ilmu tentang kebodohan. Orang bodoh itu seperti apa? Apa itu kebodohan? Oke, kita mulai kategori bersama kebodohan penguasa. Pertama, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan para pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Jadi yang pertama ini saudara, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kegagalan besar. Kebodohan pertama adalah amarah, saudara. Kebodohan penguasa pertama adalah amarah. Jika seorang penguasa sombong, ia mungkin mengatakan dan melakukan hal-hal bodoh yang menyebabkan dia kehilangan rasa hormat dari bawahannya. Gambar di sini adalah seorang penguasa yang sombong yang dengan mudah menjadi marah dan melampiaskan amarahnya pada anak buahnya di sekitarnya. Tentu saja jika seorang tidak memiliki kendali atas dirinya, bagaimana dia bisa berharap untuk memiliki kendali atas bangsanya? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Namun bawahannya tidak perlu bertingkah seperti orang bodoh. Faktanya itu adalah hal terburuk yang dapat mereka lakukan. Jauh lebih baik bahwa mereka mengendalikan diri mereka sendiri, tetap berada di tempat mereka berada, dan berusaha untuk membawa kedamaian. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Jadi maksudnya gini saudara, jika bos kamu marah kepada engkau, kita jangan dengan ego kita bilang, gua resign, gua nggak mau kerja lagi di sini, gua digaji berapa, ngapain gua begitu? Janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran-kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amarah seorang penguasa adalah kebodohan. Kalau anak buahnya itu tersinggung, langsung reaksi, itu juga kebodohan. Jadi kalau misalnya penguasa itu bodoh, kita sebagai anak buah nggak perlu jadi bodoh. Oke? Itu nomor 1. Kebodohan nomor 1 adalah amarah dan respon. Ya, pasti ada kemarahan yang benar yang perlu ditunjukkan. Tetapi tidak semua yang kita disebut kemarahan yang benar adalah benar. Sangat mudah untuk melampiaskan kecemburuan dan kedengkian dengan menyamarkannya sebagai semangat suci untuk Tuhan. Tidak semua pejuang agama dimotivasi oleh cinta untuk Tuhan dan ketaatan kepada firman. Semangatnya bisa menjadi topeng yang menutupi kemarahan atau kecemburuan yang tersembunyi. Ini tambahan aja saudara. Oke. Saudara, kebodohan nomor 2. Yang pertama, kebodohan pertama adalah amarah. Kebodohan penguasa nomor 2 adalah salah menempatkan orang. Tetapi jika seorang penguasa terlalu lemah, dia juga bodoh, saudara. Dia kurang karakter dan keberanian, dia akan menempatkan orang bodoh di jabatan tinggi dan orang berkualitas di jabatan rendah. Para pelayan akan menunggang kuda, sementara para bangsawan berjalan. Jika seorang penguasa memiliki orang-orang tidak kompeten yang menasihatinya, dia pasti hampir akan memerintah bangsa itu dengan tidak bijaksana. Jadi Amsal 19 ayat 10, kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi budak yang memerintah pembesar. Jadi ini ngomong bos ya, atau pemerintah atau penguasa
yang karena itu temennya, tapi nggak bisa apa-apa, dia taruh di tempat yang penting. Tetapi orang-orang pinter yang bukan temennya, nggak sejilat dia taruh di tempat yang rendah. Itu bodoh. Penguasa yang bodoh. Nah, ada contoh, saudara. Putra Salomo, Rehabeam, tidak berpengalaman dan lemah, dan ini menyebabnya terbaginya kerajaan. Kita sudah belajar, saudara. Bukannya mengikuti nasihat dari para penasihat yang bijaksana, dia mendengarkan teman-teman mudanya. Dia menyuruh para tetua berjalan seperti budak, dan dia menempatkan para pemuda di atas kuda seperti bangsawan. Di sisi lain, lebih dari satu raja dalam sejarah Yahudi telah begitu lemah sehingga dia ternyata hanyalah boneka. Saudara, penguasa atau pemimpin atau bos terbaik adalah mereka yang berpikiran keras tetapi berhati lembut, yang menempatkan orang-orang terbaik di atas kuda dan tidak kompromi untuk itu. Kita selesai kebodohan dari seorang penguasa, kita masuk ke dalam kebodohan pekerja. Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 11. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus berbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Nah, 4 ayat ini membicara tentang kebodohan dari pekerja. Kebodohan pekerja. Apakah Salomo mengatakan bahwa setiap pekerjaan memiliki bahaya dan pekerjaannya sendiri? Jika demikian, pelajaran apa yang diajarkan dan mengapa dia menggunakan begitu banyak ruang, begitu banyak ayat untuk menggambarkan hal-hal yang sudah jelas? Temanya di sini adalah kebodohan, dan dia jelas tidak mengajarkan bahwa kerja keras itu bodoh, karena Anda bisa terluka. Di sepanjang pengkhotbah, Salomo menekankan pentingnya kerja yang jujur dan kegembiraan yang dapat dihasilkannya. Mengapa dia memberi pesan ini? Salomo sedang menggambarkan orang-orang berusaha melakukan pekerjaan mereka dan menderita karena mereka bodoh. Saudara, kebodohan nomor 1 pekerja adalah sifat jahat. Ayat 8 membahas tentang sifat jahat. Ada orang yang bekerja keras, menggali lubang, dan membuat jebakan untuk orang lain yang mereka tidak suka. Maka sebenarnya orang yang menggali lubang itu yang akan jatuh ke dalam perangkatnya sendiri. Anda bisa mendobrak dan menghancurkan jalan Anda ke berbagai tempat yang bukan bagian Anda, hanya untuk digigit sesuatu yang Anda tidak lihat. Alkitab menceritakan tentang Haman, orang bodoh yang entah bagaimana mengangkat dirinya sendiri ke posisi politik teratas yang bukan miliknya. Haman membenci pria bernama Mordekai hanya karena Mordekai tidak mau membungkuk kepada dia. Haman merencanakan dan bekerja untuk menyingkirkan Mordekai. Dia bahkan memiliki tiang gantungan raksasa yang dibangun, di mana dia berencana untuk menggantung Mordekai. Tetapi pada hari itu juga, dia mendapatkan raja izin untuk menggantung Mordekai. Rencana Haman terurai dan Haman digantung di tiang gantungannya sendiri. Itulah masalah dengan sifat jahat, saudara. Cenderung menjadi bumerang. Ester 9 ayat 25. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkanlah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat oleh Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Jadi saudara, jika kita bekerja, jangan punya sifat jahat yang pengen menghancurkan rekan kerja kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, kalau Anda memiliki sifat demikian, maka Anda sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Oke? Kebutuhan pekerja nomor 2 adalah ceroboh. Mari kita lihat jenis kebodohan lain yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu kecerobohan. Kecerobohan dalam pekerjaan dapat merugikan Anda. Tukang kayu dengan gergaji mekanis, petani dengan pemetik jagung, pekerja pabrik dengan peralatan yang kuat, pengemudi truk, penambang, ada banyak jenis bahaya di tempat kerja. Dan jika Anda mengabaikan bahayanya dan menjadi ceroboh, Anda bisa kehilangan kaki atau bahkan hidup Anda. Yang dibutuhkan adalah sedikit kebodohan, kecerobohan sesaat untuk melakukan kerusakan parah bahkan permanen. Jadi jangan ceroboh waktu kerja. Misalnya Anda bilang, saya kerjanya tidak bahaya kok. Saya kerjanya kantoran, cuma berhubungan dengan komputer.
Ya, waktu kamu pulang ke rumah juga kamu juga jangan ceroboh. Kalau lagi hujan besar ya tunggu sebentar, jangan langsung jalan, nanti kamu bisa jatuh waktu pulang gitu. Jadi istilahnya waktu kamu jatuh dalam dalam perjalanan pulang kan bahaya juga. Karena itu jangan ceroboh. Oke? Ke-10 adalah kerja yang tidak pakai otak, saudara. Ya, kita baca firmannya lagi dah biar jelas ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oke. Semakin tumpul kapak, semakin keras Anda harus mengayunkannya untuk mencapai sesuatu. Jadi ada orang udah tahu kapaknya tumpul, disuruh potong kayu, potong ya, nggak mau tahu dia main potong aja ya. Ya, kecuali jika Anda menggunakan keterampilan yang berbasiskan kekuatan kasar. Beda kalau Anda punya tenaga Superman, ya. Tetapi mengapa terus mengayunkan kapak lebih keras dan lebih keras ketika Anda bisa istirahat dan mengasah kapak dan kemudian mencapai 2 kali lipat dengan sedikit usaha? Jadi, kebodohan dari pekerja adalah jangan hanya bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas. Gunakan otak Anda. Bodoh sekali menjadi begitu sibuk bekerja sehingga Anda tidak pernah memikirkan cara yang lebih baik untuk melakukannya. Saya kasih contoh gini, saudara. Waktu saya bikin video ini, itu sekali rekam itu 3-4 giga, saudara. Nah, kalau saya tidak pakai cara yang lain, saya kompres menjadi yang lebih kecil, itu kan saya habis kuota saya dan melakukannya juga akan lebih banyak. Bukan kuota saya yang habis, kuota Eko juga habis untuk upload ke YouTube. Maka itu, saya cari cara bagaimana hal itu bisa dikompres lebih kecil dan kita juga bisa lebih enak dan tidak begitu mengurangi kualitasnya. Itu namanya bekerja dengan pakai otak. Kalau enggak, udah beda kita orang nanti kerugiannya. Oke? Ayat 11 adalah bekerja dengan tergesa-gesa. Nah, jadi kita baca firmannya dulu. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi gini, saudara. Pejinak ular biasa digunakan sebagai penghibur pada zaman Salomo. Oke, kita bisa baca ini referensinya. Saudara, ular itu nggak memiliki telinga, saudara. Jadi mereka menangkap gelombang suara itu melalui struktur tulang kepala mereka. Karena itu, lebih dari musik yang dimainkan oleh pawang, itu ada tindakan disiplin pria. Jadi orang itu harus fokus, saudara. Bergoyang dan menatap ya, untuk menahan perhatian ular dan menjaga ular itu tetap terkendali. Itu memang seni, saudara, jadi pawang ular. Oke. Salomo menggambarkan seorang pemain yang digigit ular sebelum pria itu memiliki kesempatan untuk memikatnya. Selain mempertaruhkan nyawanya, pawang tidak bisa mengumpulkan uang dari penonton. Mereka hanya menertawakannya aja. Saudara, dia bodoh. Kenapa? Dia itu pengen terburu-buru dan bertindak seolah-olah ular itu telah terpikat. Dia ingin segera mengambil uangnya dan pindah ke lokasi lain. Semakin banyak pertunjukan yang dia lakukan, semakin besar penghasilannya. Sebaliknya, dia tidak menghasilkan uang sama sekali. Jadi beberapa pemikat punya luwak. Luwak itu yang makan kopi itu, yang kopi luwak itu ya, untuk menangkap ular pada waktu tepat dan menyelamatkan pria itu dari gigitan. Jika karena alasan tertentu luwak melewatkan isyaratnya, ular itu mungkin menyerang pawang dan itu akan menjadi akhir pertunjukan. Itu adalah kebodohan, tergesa-gesa. Jadi bisa juga seperti ini, saudara. Ada orang mau tergesa-gesa dapat uang, jadi pertama kali kerja itu dia mau gajinya itu berhasil. Tapi akhirnya dengan cara begitu, akhirnya dia tidak mendapatkan sama sekali. Karena apa? Tergesa-gesa. Jadi kebodohan dari pekerja itu ada 4. Yang pertama adalah sifat jahat. Yang kedua adalah ceroboh. Yang ketiga tidak pakai otak. Yang keempat tergesa-gesa. Oke, kita masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu kebodohan dari pembicara. Pengkhotbah 10 ayat 12-15. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini menarik sekali, saudara. Jadi kebodohan pembicara.
Jadi kebodohan pembicara atau perkataan yang pertama adalah perkataan yang merusak. Perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Oke? Orang bijak akan mengucapkan kata-kata ramai yang cocok untuk pendengar dan kesempatan yang ada. Ya, baik dalam percakapan pribadi atau pelayanan publik, Tuhan kita selalu tahu hal yang benar untuk dikatakan pada waktu yang tepat, saudara. Ya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tetapi, si bodoh melontarkan apapun yang ada di pikirannya dan tidak berhenti untuk memikirkan siapa yang mungkin akan terluka karenanya. Pada akhirnya, saudara, si bodoh sendirilah yang paling disakiti. Ya, dengan kata yang di Adab 14:10 ayat 12, bibir orang bodoh menelan dirinya sendiri. Amsal 10 ayat 32, bibir orang benar tahu akan apa yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara, dalam kitab Yakobus, kata-kata yang merusak dibandingkan dengan api dan binatang meracun. Kita mungkin mencoba untuk menyakiti orang lain dengan kebohongan, fitnah, dan kata-kata marah. Tetapi sebenarnya kita yang paling menyakiti diri kita sendiri. Jadi ingat saudara, kalau kita melontarkan kata-kata, kebohongan, fitnah untuk nyakitin orang lain, itu adalah kata yang merusak. Itu sebenarnya kita paling menyakiti diri kita sendiri. Jadi mulai saat ini saudara berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang berbasiskan kebohongan, fitnah, dan untuk melukai orang lain. Karena Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Oke. Saudara, kebodohan pembicara nomor 2 adalah dia berbicara dengan yang tidak masuk akal. 13. Apa yang dia katakan tidak masuk akal. Dan semakin lama dia berbicara, semakin nggak masuk akal jadinya. Jadi yang di dalam itu, dari pengkhotbah itu firmannya begini. Awal dari pembicaranya adalah kebodohan dan akhirnya adalah kegilaan yang jahat. Saudara, orang seperti ini yang berbicara tidak masuk akal, dia itu lebih baik diam, saudara. Karena semua yang dia katakan hanya membuat semua orang tahu bahwa dia itu bodoh. Jadi Paulus menyebut orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dapat diatur dan berbicara yang sia-sia. Baca Titus 1 ayat 10, yang diterimakan, yang tidak akan mengakui otoritas, yang berbicara omong kosong. Jadi Amsal 17 ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak. Perhatiin saudara, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Oke, saudara, ayat 14, kebodohan pembicara adalah kalau dia berbicara dengan tidak terkendali atau tidak terkontrol. Ngocor mulu, gitu ya, nggak kekontrol. Jadi orang bodoh penuh dengan kata-kata tanpa menyadari bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Oke, Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, saya mau sharing sedikit bahwa kita satu hari itu nggak bisa nggak berbicara. Soalnya kita, apalagi perempuan, dia berbicara akan lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki mungkin berapa ribu kata, mungkin perempuan harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, caranya itu bagaimana agar kita tidak bicara sia-sia, bicara yang menyakiti orang, atau bicara yang tidak terkendali. Gampang, pakailah mulut kita untuk mengabarkan firman Tuhan, berbicara tentang firman dan berdoa. Maka kalau kita udah capek dengan itu, kita tidak akan berbicara yang sia-sia. Karena gimana pun juga kita harus berbicara. Saudara, kebodohan perkataan nomor 4 adalah berbicara besar. Nah, jadi orang bodoh berbicara tentang masa depan seolah-olah mereka tahu semua tentang itu dan mengendalikan semua apa yang akan terjadi. Beberapa kali sebelumnya Salomo telah menekankan ketidaktahuan manusia akan masa depan, ya, kebenaran yang diterima orang bijak tetapi ditolak oleh orang bodoh. Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kamu akan hidup
berbuat ini dan berbuat itu, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Wah, nanti saya akan begini, setelah saya begini, saya akan begini. Seolah-olah dia bisa tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, itu adalah orang bodoh yang berbicara besar. Nah, di sini ada sedikit humor, saudara. Kita baca firman-Nya dulu ya, ada sedikit humor. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini maksudnya begini, saudara. Orang bodoh membual tentang rencana masa depannya dan membuat orang lelah dengan perkataannya. Tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan jalan ke kota. Jadi pada zaman Alkitab, jalan ke kota-kota itu ditandai dengan baik sehingga setiap pelancong dapat menemukan jalannya. Tetapi si bodoh begitu sibuk membicarakan masa depan sehingga dia tersesat di masa sekarang. Dia membicarakan masa depan, tetapi dia tersesat di masa sekarang. Dia tidak bisa menemukan jalan ke kota. Mungkin adalah pepatah kuno tentang kebodohan. Tidak seperti orang biasa sekalipun. Dia sangat bodoh. Dia tidak bisa mempelajari rute untuk menemukan jalan ke kota. Demikian yang bicara besar. Kita sudah sampai ke kebodohan yang terakhir adalah kebodohan dari seorang pejabat. Jadi maksudnya pejabat adalah orang yang punya atasan, jadi juga orang yang punya bawahan. Oke? Kita baca firman-Nya, Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 20. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghinakan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun jangan engkau mengutiki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Saudara, ini tolong dilihat dulu yang ayat 20, coba dihafal dulu sebentar. Ini seru sekali, saudara, nanti waktu saya jelasinnya apa artinya. Ya kan, jadi dalam pikiran pun jangan engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur pun jangan engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Oke? Maksudnya begini. Kebodohan pejabat pertama tidak dewasa. Jadi jika raja belum dewasa, maksudnya gini, jika pemimpin yang ditabiskan itu belum dewasa, orang-orang yang berkumpul di sekitarnya akan mencerminkan ketidakdewasaan itu dan memanfaatkannya. Tetapi jika dia adalah bangsawan sejati, dia akan dikelilingi dengan perwira mulia yang akan mengutamakan kebaikan negara. Pemimpin sejati menggunakan otoritasnya untuk membangun bangsa, sementara pejabat biasa menggunakan negara untuk membangun otoritasnya tidak dewasa. Mereka menggunakan dana publik, bantuan sosial untuk tujuan egois mereka sendiri, mengadakan pesta dan bersenang-senang. Dan ini adalah bodoh, saudara. Ya, itu adalah penghakiman Allah ketika seorang diberi pemimpin yang belum dewasa. Ini dapat terjadi pada suatu bangsa atau gereja lokal. Istilah penatua menyiratkan kedewasaan dan pengalaman ke dalam kehidupan Kristen dan adalah salah bagi orang percaya untuk didorong ke dalam pemimpinan terlalu cepat. Jadi, kalau misalnya ada satu orang percaya itu langsung didorong dalam suatu jabatan kepemimpinan itu terlalu cepat, nah itu salah, saudara, karena ketidakdewasaan itu akan menghancurkan. Ya. Usia bukanlah jaminan kedewasaan, dan terkadang masa muda melampaui para penatua dalam semangat rohani. Jadi kedewasaan spiritual tidak dapat dicapai dengan berlalunya tahun-tahun, tapi dengan ketaatannya pada kehendak Tuhan. Yang penting kedewasaan bukan hanya usia, saudara. Jadi kebodohan pejabat pertama tidak dewasa. Dia memakai otoritasnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain. Jadi kebodohan pejabat nomor 2 adalah kemalasan, ayat 18. Jadi pejabat bodoh ini begitu sibuk dengan kesenangan sehingga mereka tidak punya waktu untuk bekerja. Dan baik gedung maupun organisasinya mulai berantakan. Ya, Amsal 18:9,
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dia pasti perusak, saudara. Ada perbedaan mereka yang menggunakan sebuah jabatan dan mereka yang hanya memiliki sebuah jabatan. Jadi orang yang belum dewasa menikmati hak istimewa dan mengabaikan tanggung jawab, sementara orang dewasa melihat tanggung jawab sebagai hak istimewa dan menggunakannya untuk membantu dengan orang lain. Jadi, kemalasan, dia nggak mau bekerja, saudara. Taunya senengin diri doang. Ya, oke? Itu adalah kebodohan. Kebodohan yang ketiga adalah ketidakpedulian, saudara. Ayat ini menyatakan filosofi pribadi dari pejabat yang bodoh. Makanlah semampu Anda, nikmati semua yang Anda bisa, dan dapatkan semua yang Anda bisa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan tanggung jawab mereka atau kebutuhan orang lain, saudara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai negara berkembang telah melihat betapa mudahnya para pemimpin yang tidak bermoral mencuri dana pemerintah untuk membangun kerajaan mereka sendiri. Sayangnya, belakangan ini juga terjadi pada beberapa, sorry to say, organisasi keagamaan, yaitu gereja, saudara. Jadi, sangat bodoh untuk memiliki pejabat yang tidak peduli dengan orang lain, yang mencuri dana-dana organisasinya bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan sendiri. Ini ayat 20, oke. Masih ada yang ayat 19, saudara. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, Nabi Amos berseru menentang para penguasa fasik pada zamannya yang menginjak-injak kepala orang miskin dan memperlakukan mereka seperti debu tanah. Amos 2 ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Pengadilan mungkin tidak mengejar semua politisi yang tidak bermoral, tetapi Tuhan pada akhirnya menghakimi mereka dan keputusannya akan adil seorang. Dan yang terakhir, kebodohan pejabat adalah gosip tentang atasan, ayat 20. Saudara, ayat terakhir dari Pengkhotbah 10 tampaknya anti klimaks, tetapi ini adalah jenis nasihat unik dan tidak masuk akal yang kami harapkan dari pengkhotbah. Pesannya ini, saudara, jangan katakan apapun tentang atasan Anda seperti Anda tidak ingin mengatakannya secara langsung. Karena betapapun hati-hatinya ya di dalam mimpi dan privasinya di dalam kamar tidur Anda mengatakannya, kata-kata memiliki kemampuan luar biasa untuk sampai ke telinga orang yang Anda bicarakan. Oke, saya ulangi lagi, saudara, ini penting karena jangan katakan apapun tentang atasan Anda seperti Anda tidak ingin mengatakannya kepada dia secara langsung. Karena betapapun hati-hati dan privasinya Anda mengatakannya, kata-kata memiliki kemampuan luar biasa untuk sampai ke telinga orang yang Anda bicarakan. Bahkan jika atasan telah melakukan sesuatu yang bodoh, tidakkah Anda juga menjadi bodoh dengan bergosip tentangnya? Dan itu akan datang kembali menghantui Anda. Ya, ingat saudara, ini adalah kebodohan, saudara. Oke? Saudara, dengan ini saya mau merangkum tentang kebodohan. Ini adalah ilmu kebodohan. Pertama, kebodohan dari penguasa adalah amarah dan salah menempatkan orang. Kebodohan dari pekerja adalah mempunyai sifat jahat, ceroboh, tidak pakai otak kalau bekerja, dan bekerja tergesa-gesa. Kebodohan dari pembicara adalah berbicara yang merusak, berbicara yang tidak masuk akal, berbicara tanpa kontrol atau kendali, dan berbicara besar. Dan kebodohan dari pejabat adalah tidak dewasa, malas, tidak peduli, dan gosip tentang atasan. Ini ada rangkuman tentang kebodohan, saudara. Oke, setelah itu saya tutup dan saya beri simpulan, saudara. Sejauh di pasal 10 ini, Alkitab tidak menyebut kata Tuhan sama sekali. Bukankah itu sedikit aneh untuk seorang pengkhotbah berbicara tentang semua bagian dari Alkitab? Mengapa tidak menyebut Tuhan? Nah, ternyata bukan pasal 10 aja, saudara. Bagian Pengkhotbah 9 dan Pengkhotbah 10 yang telah kita pelajari juga tidak menyebutkan Tuhan. Tidak dalam seluruh 26 ayat, saudara. Pengkhotbah 9 tentang kematian, Pengkhotbah 10 tentang kebodohan. Ternyata Tuhan nggak mau ada di kematian dan kebodohan, saudara. Jadi ya, dan ini bukan kebetulan, saudara. Soalnya kebodohan bukan hanya soal apa yang ada, tetapi apa yang hilang. Dan siapa yang hilang?
Tuhan hilang di kebodohan. Tuhan tidak mau ada di kebodohan. Tuhan tidak mau ada di kematian, saudara. Kebodohan sebagian adalah masalah yang merusak, tetapi masalah yang tidak ada di sana juga. Di dalam kebodohan, saudara, tidak ada aroma manis dan kedekatan dan berkat Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan dari kebodohan. Ya, jadi kebodohan itu ada sesuatu yang serius. Kita sudah belajar apa itu kebodohan dan jangan kita melakukannya. Jadi sebagai ini terlalu sering dunia yang Tuhan Yesus datangi untuk diselamatkan lebih suka mengabaikan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bijak. Orang lebih suka menjadi bodoh, saudara. Terlepas dari semua itu bagaimanapun, meskipun dihina dan ditolak manusia, Juru Selamat melanjutkan untuk memanggil kita, saudara, bukan dengan teriakan nyaring, tetapi dengan suara hikmat yang lembut, yaitu suara Roh Kudus. Saudara, suara lembut itu terus memanggil kita keluar dari kebodohan kita yang busuk dan menuju manisnya kebenaran dalam kasih-Nya. Saudara, dengarkan suaranya, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan biarkan seluruh hidup Anda menjadi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Demikian sharing mengenai kebodohan. Semoga Anda tahu apa itu kebodohan setelah mempelajari ini. Tuhan Yesus memberkati.